prosesnya itu sudah cukup panjang dan cukup melelahkan. CPD dan juga orang tua CPD tidak kecuali ada sebuah perkara yang sudah terbukti secara hukum baru bisa dilaksanakan tindakannya. Yang jadi permasalahan kami saat ini Bapak Ibu, anak-anak kami masih ada di sistem namanya. Sampai di hari terakhir kita, bahkan sampai di masa pendaftaran ulang, anak-anak kami namanya masih ada di sistem PPDB Provinsi Jawa Tengah dengan sekolah yang mereka pilih. Tersebar ada di SMA 1, 3, 5, 6, dan SMK 6 dan 7. Dari 69 anak tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Yang kami kaget adalah saat itu kami berpikiran, oh anak-anak masih ada di sistem. Oh barangkali piagam ini bermasalah, akan berpindah posisi. PPDB ini sistemnya online, kita tidak bisa mengubah. Saya kan baru tahu terkait dengan proses-proses yang ada di PPDB SMA. Ini kan pada saat orang tua murid ini atau orang tua siswa ini datang ke kantor gubernur. Tapi pada saat itu saya posisi akan keluar kota, gitu, sehingga saya tidak bisa mendampingi. Kemudian kami menugaskan Pak Bambang selaku Kadisdik untuk mendampingi. Memang pada saat itu belum ada titik temu karena memang antara pemahaman antara orang tua dengan panitia PPDB ini kan berbeda. Nah, saya tadi mencoba untuk menyampaikan karena dari sisi sudah ada keputusan dari Pak PJ kan bahwa piagam itu dianulir. Tapi tadi saya melihat sebenarnya orang tua nggak masalah, tetapi yang dimasalahkan itu adalah sistem yang masih ada di saat-saat terakhir untuk daftar ulang itu masih ada nama anak-anaknya yang sebenarnya sudah tidak bisa diterima karena piagamnya yang sudah dianulir. Kemudian yang kedua adalah mereka itu tahu juga sudah mepet-mepet sekali. Nah ini yang memang diperlukan untuk bagaimana ada titik temunya. Karena yang sekarang yang tadi saya sampaikan bahwa mereka sudah tidak mempermasalahkan yang dianulir. Kemudian yang kedua, kalau itu dianulir, orang tua atau siswa ini kan meminta masih ada piagam yang lainnya yang bisa dimasukkan. Karena tadi kan tingkat internasional. Tadi saya sampaikan loh, memang anak-anak tidak tahu bahwa juaranya itu bukan juara pertama tapi ketiga, tapi si anak-anak ini orang tua menurut mereka ini taunya adalah dari info pelatih dan dari Instagram yang di-share ke seluruh orang tua murid. Sehingga ini yang menjadi pembelajaran juga untuk bagaimana ke depannya kita dari pemerintah kota juga harus mengevaluasi terkait yang tadi. Karena kalau biasanya lomba paduan suara, drum band kan biasanya mandiri. Kemudian mereka juga pergi sendiri. Lah ini yang tadi saya minta untuk ada nanti SOP apapun. Mereka mau ada lomba di luar negeri apapun, mau dibiayai pemerintah, mau dibiayai mandiri, harus izin dengan Dinas Pendidikan. Sehingga akan diketahui nanti, diverifikasi itu lombanya tingkat apa, kemudian juga bukan mungkin yang hanya lomba-lomba dan sebagainya, atau yang tadi sebenarnya yang kejuaraannya itu mereka menangnya nomor 3 tapi diubah menjadi nomor 1 dan anak-anak ini tidak tahu. Yang kedua tadi juga anak-anak ada orang tua yang meminta, ini kan mohon maaf ini teman-teman yang media yang masih ada contoh piagam ada nama anaknya, tolong minta untuk bisa ditegur. Tadi ada pesan dari orang tua seperti itu, anaknya malu. Nah gitu, jadi anak-anak juga ingin, ini sebenarnya kan bukan salah dari anak-anak, tapi stigma dari masyarakat mungkin anak-anak ini juga dikatakan mereka ini juga tidak jujur gitu ya, sehingga ini yang nanti kita perlu luruskan semua. Dan besok saya juga minta tadi kronologisnya dari permasalahan, karena yang tadi saya lihat sih ya itu tadi permasalahannya sudah bukan dari piagam dianulir, tetapi mereka mempertanyakan proses-prosesnya. Harapannya tentu aja seperti kebanyakan orang tua, anak-anak
bisa mendapatkan haknya yang semestinya ya, yang sesuai dengan sistem yang ada di PPDB, tidak dianulir. Anak-anak masih punya peluang untuk bisa mengikuti seleksi atau daftar ulang. Bu, memang ini masih nyantol Bu di PPDB itu? Masih. Barusan tadi saya buka, saya download lagi hasil terakhir PPDB, anak kami masih ada, cuman ada tanda bintang. Yang itu artinya kalau di Juknis kan tidak mengikuti daftar ulang. Karena yang seperti tadi saya sampaikan, tanggal 11 sama 12 itu yang harusnya kami daftar ulang kan tidak bisa. Anak-anak diblok. Secara sistem gitu ya, diblok, tapi secara sistem nama anak kami masih ada. Sampai sekarang pun, tadi barusan saya download hasilnya karena itu untuk kebutuhan Bu Ita. Itu masih ada nama anak kami, cuma ada tanda bintangnya bahwa ini tidak melakukan daftar ulang. Jadi secara otomatis anak kami kan nggak bisa ya, dan terlempar karena pada saat 11-12 itu jatah jalur prestasi daftar ulang, anak-anak nggak bisa daftar ulang, maka di Juknis kan tertulis jika tidak daftar ulang CPD dianggap mengundurkan diri. Nah itu. Oke. Bu, kalau terkait sertifikatnya itu Bu, itu seperti apa tuh memang Bu, marching band itu? Ya, Karena itu sampai gimana? sekarang hasil dari pengadilan juga belum ada. Itu yang kami tuntut. Kasus ini dugaan dipalsukan sertifikat marching band yang virtual itu Malaysia. Sampai sekarang kan prosesnya masih berjalan. Kalau yang kami ketahui juga di kepolisian dan belum ada pengadilan untuk kasus tersebut. Masih meminta keterangan, katanya dinaikkan jadi ke penyidikan gitu. Saya juga kurang tahu. Selintas saya baca di media dan hasilnya kan belum ada. Siapa yang salah dan bagaimana? Kok anak kami yang sudah kena sanksi? Nah ini yang kami pertanyakan, kenapa Disdik bisa menjalankan sanksi ke anak-anak saat kasus ini belum diputuskan secara pengadilan dan belum punya buktinya secara hukum gitu. Ada kekuatan hukum dari keputusan itu. Itu tahun 2022 ya Bu? Lombanya 2022. Bu, Di ini Malaysia. apakah ada dari orang tua bakal mengajukan ke Petun misalnya Bu terkait SK Iya, dari iya. PJ itu? Ada rencana kami ke sana karena kami melihat hasil Disdik itu melukai anak-anak ya, dan anak-anak rasa ketidakadilan itu kita ngerasa ini kok nggak adil ya, karena putusannya kan belum, tidak tahu siapa pelakunya, anak-anak bukan pelaku, kok anak-anak yang kena. Beberapa orang bilang ada oknum yang terkait instansi apapun itu, kenapa mereka tidak dulu yang mendapatkan sanksi, kok anak kami yang mendapatkan sanksi. Jadi rasa keadilan aja sih Mbak. Bu, kalau dari siswa sendiri tuh yang dirasakan apa Bu? Malu mungkin? Jangan ditanya, anak-anak stres itu luar biasa. Dari pertama kali berita ini muncul di CNN waktu itu, anak-anak itu histeris. Kebetulan kami waktu itu masih berkumpul di sekolah, kurang lebih kayaknya kalau saya tidak salah ingat itu sekitar jam 4 sore atau setengah 5 sore berita itu muncul. Anak-anak yang pada waktu itu ada di sekolah itu di hari terakhir pendaftaran tanggal 27 Juni 2024. Berita itu muncul dari channel CNN, dikabarkan bahwa ada berita seperti ini. Semua anak-anak stres seperti yang tadi kurang lebih disampaikan ke anak-anak ya. Dan dari situ mulai bulian ke anak-anak muncul tuh di media massa, bahkan dari teman-temannya sendiri. Yang ya namanya netizen, kita tahu ya, mereka belum tahu permasalahan sepertinya, tapi anak-anak ya intinya narasi itu tuh menggiring opini masyarakat bahwa kami orang tua CPD dan juga CPD itu pelaku yang menggunakan piagam bermasalah untuk berkas di PPD. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.